ini target waktunya harus ini tanggal segini harus bisa jadi gitu. Berarti ditarget gitu kan? Iya betul. Iya betul, kita terburu-buru banget sama waktu. Bahkan paginya sebelum acara lomba kita masih menyelesaikan ini. Berarti Iya, banyak betul. pagi-pagi masih ada di sekolah? Betul, di mobil pun kita nyelesain ini. Berarti itu adalah hasil kemarin juara itu, berarti the best banget karena mbak-mbaknya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nesgar, welcome to 21 Pods. Saya Silvi Ramanda dan rekan saya Kemala Arinia yang akan menemani bincang-bincang kali ini. By the way, hari ini kita mau ngapain sih, Mai? Hari ini kita mau ngebahas, mau berbincang-bincang, mau bertanya-tanya seputar lomba di pas hari Sabtu tanggal 29 Juli. Itu lombanya di Salem Mesem Festival Brebes. Nah, di sini kita kedatangan 3 tamu yang kemarin ikut lomba dan alhamdulillahnya mereka semua dapat juara. Udah pada tahu belum nih? Belum pada tahu dong pastinya. Kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi biar makin disayang sama warga Nesgar, boleh dong memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum semua. Saya Ismi Rizkyani. Halo semuanya, saya Nanda Setianingrum. Halo semuanya, saya Ruzaita. Halo kalian semuanya. Kalau boleh tahu alamatnya dari mana aja nih? Kalau saya dari Desa Pendai, Kecamatan Kersana. Kalau saya sendiri dari Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba. Kalau saya sendiri dari Desa Dukuangon, Larangan. Oh, berarti di sini itu ada yang Sunda, ada yang Jawa. Atau Mbak Ismi itu Sunda Jawa? Bisa Sunda, bisa Jawa. Oh, berarti Mbak Ismi itu janda Jawa Sunda, ya. Bukan janda yang itu ya. Berarti janda di sini tuh Jawa Sunda. Nah, untuk kegiatan sehari-hari di rumah itu ngapain aja sih? Kalau di rumah ya sama aja seperti yang lainnya. Cuma saya punya hobi yaitu gambar. Nah, saya masuk ke busana ini cuma gara-gara ada gambar. Oh, berarti emang passionnya itu ya masuk busana itu karena hobinya menggambar. Iya, betul. Oke. Saya juga sama, kalau di rumah sering menggambar dan juga nantinya membaca komik. Iya. Kalau saya juga ya suka menggambar dan saya juga suka menonton drama. Oh, berarti mbak-mbak di sini yang kemarin ikut lomba itu hobinya sama semua menggambar dan mendesain ya, terutama Betul. karena di jurusan busana itu kita diharuskan bisa mendesain untuk baju-baju yang akan kita rancang ke depannya. Dengar-dengar kemarin busana meraih juara nih. Kalau boleh tahu, dijelaskan dong apa aja sih dapat juara apa dan acaranya apa aja kemarin? Alhamdulillah, saya sendiri mendapatkan juara harapan 3 dan di samping saya juara utama 3 dan di sampingnya lagi juara harapan 1. Alhamdulillah. Untuk acaranya yang pertama pas pagi itu ada seminar sama desainer Adi Barlan. Nah, yang pas siangnya langsung penyerahan sertifikat warisan budaya tak benda batik Salem. Terus pas malamnya kita lanjut lomba. Nah, lomba itu diumuminya hasilnya itu pas malam gitu. Jadi sekalian sama fashion show Teva SMK Negeri 1 Kersana. Terus ada juga Skanji SMK Negeri 1 Brebes. Dilanjut sama fashion show Adi Barlan yang kebetulan modelnya dari SMA kita. Oh, jadi nih kebetulan kemarin itu saya juga mengikuti kegiatan lomba tersebut. Di sana saya juga menjadi salah satu reporter yang mewawancarai ketiga mbak-mbak yang di sini dan merasa senang dan bangga tentunya menjadi salah satu siswa-siswi Nesgar melihat teman-teman saya sendiri ikut dalam perlombaan dan mendapatkan juara tersebut, bahkan ketiga finalisnya itu dapat juara semua. Keren banget. By the way, selamat ya buat mbak-mbaknya. Terima Kita kasih. semua warga Nesgar ikut bangga loh. Ikut bangga sekali bahkan karena apa ya, jarang banget kalau semisal ada anak-anak yang berprestasi itu mencolok ya. Iya, kayak bahkan kebanyakan anak-anak di sekolah lain pun walaupun mereka mempunyai kelebihan tersendiri, tapi mereka malah udahlah saya nggak mau ikut, takut gak juara, takut
takut, intinya mereka lebih ke takut duluan sebelum mencobanya gitu. Bener. Sebenarnya saya juga pesimis soalnya pertama kali saya mengikuti lomba. Nah pas acara itu ya udah deh pasrah, kalau nggak juara ya nggak apa-apa, yang penting udah berhasil gitu. Tapi alhamdulillah masuk ya, walaupun gitu adanya, tapi kan kita harus terima gitu. Jadi alasan kalian buat ikut lomba tuh apa sih? Disuruh guru atau kemauan sendiri gitu? Sebenarnya saya juga mau sendiri. Pertama lihat poster itu pasti mau, dan alhamdulillahnya ada seleksi dari guru tata busana gitu, dan kita bertiga masuk gitu. Untuk mbaknya mungkin ada alasan tersendiri? Ya, kalau saya awalnya dipilih dari gurunya, ya, dan terus proses saya ada keinginan untuk itu lebih mendalami. Terus saya juga tertarik dengan itu dan juga saya dipilih. Oh, berarti di sini ada yang memang sudah tertarik sama lomba itu dan emang juga udah dipilih sama guru nih, kira-kira siapa aja sih yang mau mengikuti lomba tersebut gitu kan. Nah, untuk ide awal konsep kalian itu desainnya, terus ini kan di belakang juga kita ada hasil karya yang mereka buat gitu kan, dan ini semua itu yang di belakang adalah termasuk juara semua. Terus itu ide awalnya tuh gimana sih konsepnya? Baik, itu hasil rancangan saya. Terinspirasi awalnya itu dari sebuah kupu-kupu, namun karena kendala waktu ya, jadi kayak nggak terlalu terlihat kupu-kupunya gitu. Jadi saya lebih menampilkan the fly, artinya terbang. The fly voler namanya, terbang untuk mencapai impian. Nah, batik salon yang saya pilih yaitu batik mata pencaharian orang Brebes. Di situ ada bawang merah, telur asin, dan juga anyaman. Harapan saya dengan desain itu menjadikan masyarakat Brebes lebih bisa terbang. Maksudnya itu lebih tinggi dalam dunia fashion gitu. Untuk mbaknya sendiri itu bagaimana sih konsep yang dirancang? Ya, jadi ide saya terinspirasi dari cerita Joko Poleng yang berasal dari Brebes. Nah, cerita Joko Poleng sendiri yaitu cerita yang menceritakan seorang pemuda pemelihara kuda yang pemilik Bupati Brebes yang tersengaja menemukan sisik ular bermahkota yang kemudian tak sengaja tertelan, Mbak, oleh Joko Poleng tersebut ya. Dan setelah tertelan itu, Joko Polengnya itu jadi transparan, nggak terlihat itu. Ya. Jadi ini desain karya saya yang bertemakan yang berarti itu ular bermahkota yang melambangkan kepemimpinan. Ya. Kemudian untuk saya sendiri, saya terinspirasi dari bangunan yang bangunannya tersendiri dikelilingi oleh taman-taman seperti ini. Keren-keren banget ya. Kalau boleh tahu outfitnya kira-kira cocoknya dipakai pas acara apa sih? Wah, kalau untuk outfit tergantung pemakamnya sih. Kayak konsep jual kita itu satu persatu. Kalau mau beli atasannya saja boleh gitu. Kalau bawahannya boleh gitu. Ya, jadi terpisah. Oh, berarti kalau semisal ada yang minat nih beli, semisal kita beli atasannya aja itu berarti boleh? Boleh. Oh, Ya. untuk kisaran harganya ini kira-kira menengah ke atas atau menengah ke bawah atau standar? Yang jelas menengah ke atas. Soalnya harga batiknya sendiri Oh ya. iya. Ya. Karena batik tulis salam asli gitu. Oh, Dan juga untuk desain saya ada sulaman ya. oh Iya, Pasti jadi lebih. pekerjaannya lama Iya. gitu. Kalau boleh tahu, itu yang sulamannya yang mana ya? Ini ada sulaman wayang Joko Poleng. Oh, Ya. Oke, bagus ya. Ternyata di Nesker itu banyak teman-teman yang sangat berbakat, yang banyak meraih prestasi, banyak juga yang bisa menunjukkan kelebihannya tersendiri. Kalau boleh tahu persiapannya berapa lama sih? Kalau untuk persiapan itu kita mulai dari PKL sih sebenarnya. Kan poster itu udah ada lama poster lombanya nih. Kita persiapan mood board. Mood board itu menjadi ide kita yang tadi, yang the fly gitu. Idenya dari mood board. Terus lanjut ke desain. Kalau desain kemungkinan kurang lebih 1 mingguan gitu. Dilanjut bikin pola, terus motong kain semingguan. Terus yang paling lama itu proses jahitnya, karena kita mengalami ya banyak masalah lah gitu.
Berarti selama pengerjaan itu ada beberapa kendala yang dialami oleh Mbak tersendiri. Nah, untuk cara ngatasinya nih gimana sih, kan pas pengerjaan itu ada kendala. Nah, untuk kalian cara mengatasinya itu gimana? Masalah yang pertama itu malas ya. Intinya Iya. kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Kalau kita malas, gak mungkin itu terselesaikan gitu. Nah, kendala berikutnya mungkin dari teknik-tekniknya, dan itu dibantu sama guru pembimbing kita. Sama aja kendalanya apa? Ada per orang itu beda-beda kendalanya kan. Ada yang dari cara jahitnya, ada yang dari desainnya atau apanya gitu. Ada sih pas membuat sulaman, karena kan itu kecil-kecil ya, jadi ngejelimet itu harus teliti ya. Dan juga harus ini target waktunya, harus ini tanggal segini harus bisa jadi gitu. Berarti ditarget gitu kan? Iya betul. Iya betul, kita terburu-buru banget sama waktu. Bahkan paginya sebelum acara lomba, kita masih menyelesaikan ini. Berarti Iya, banyak betul. pagi-pagi masih ada di sekolah? Betul, di mobil pun kita nyelesain ini. Berarti itu adalah hasil kemarin juara itu berarti the best banget, karena mbak-mbaknya di sini Ya. sebelum 1 hari kan, atau bahkan paginya sebelum ikut lomba, mereka masih merancang pakaian mereka sendiri yang mau dilombakan. Kita juga mulainya itu di hari libur gitu, jadi dapat plusnya. Kita libur juga ada manfaatnya, nggak cuma di rumah ngapain Ya, gitu. memanfaatkan waktu libur lah. Iya, kan biasanya kalau libur tuh anak-anak sekolah pada jalan-jalan kemana lah, atau nggak leha-leha di rumah, bahkan ada yang main kesana kesini. Tapi mbak-mbaknya karena mau mengikuti lomba dan mau menunjukkan kelebihan mereka masing-masing, mereka menekuni pada hari libur tersebut gitu kan. Diem juara gitu ya intinya. Iya. Yang main kesini kemari kita mah buat karya aja. Iya. Kita juga 2 kelas mau ikut semua. Tiap libur semuanya berangkat itu jurusan tata busana. Berarti busana selama libur juga masih ke sekolah untuk apa ya namanya, merancang gitu kan, mengikuti seleksi lah apa gimana. Yang lainnya juga bikin koleksi. Nah, koleksinya itu pas malamnya kita fashion showing gitu. Untuk tujuan habis lomba nih, kan kalian juga menang gitu kan. Nah, tujuan dari terselenggarakannya lomba tersebut untuk kalian ke depannya tuh mau bagaimana sih? Tujuan untuk diri sendirinya ya pasti pengen berusaha lebih baik lagi, terutama harapan orang tua. Dimana orang tua pasti ngarepin anak-anaknya itu lebih bisa maju gitu. Kalau untuk lomba yang lainnya lagi, kalau ada kesempatan, insya Allah saya bisa ikut, dan kalau itu emang udah ditakdirin. Iya, siapa tahu nanti mbak-mbak yang di sini juga kedapetan lomba berikutnya gitu kan, terus ikut lagi, bahkan mereka dapat juara lagi gitu kan. Alhamdulillah banget. Nah, atau mungkin nanti di rolling sama teman-teman yang lain atau adik kelas yang selanjutnya gitu. Katanya dengar-dengar kemarin bajunya ada yang nawar ya. Iya Gimana betul tuh? sekali. Boleh diceritain dong. Kalau untuk yang nawar itu dari hasil Teva. Oh iya. Teva bersama desainer Adi Barlan. Alhamdulillahnya beliau udah 2 kali datang ke sini nih buat bimbing kita dalam PKL. Ya tujuan utamanya itu membangun brand Salin Everyday namanya. Berarti dari pihak Adi Barlan dan pihak Teva kita melakukan kolaborasi. Iya betul. Itu Adi Barlan itu kan, kalau setahu saya beliau adalah desainer nasional gitu kan, yang datang ke Brebes itu hanya untuk di Nesker gitu kan, untuk membimbing mereka, membimbing jurusan tata busana untuk kolaborasi bersama brand Adi Barlan. Adi Barlan juga pernah loh di sini Kak di Tuan Nah, berarti Adi Barlan itu sudah terkenal di Nesker gitu kan. Betul. Oke. Nah, kasih sedikit tips dong buat anak muda di luar sana atau teman-teman atau adik kelas biar bisa pede, biar bisa ayo kita berani loh buat ngikutin lomba walaupun entah itu hasilnya seperti apa ke depannya gitu loh. Iya betul. Kalau untuk itu mungkin kita jalani aja ya.
Kalau punya satu impian, jangan lupa melangkah. Kalau nggak melangkah, nggak bakal bisa maju. Mau impian setinggi apapun, sebesar apapun, kalau nggak berani melangkah, apa gunanya gitu? Mbaknya ada sedikit tips gak sih buat anak-anak Nestor ataupun teman-teman yang ada di luar sana gitu? Ya, jadi jika kita mempunyai mimpi, jangan ragu untuk mengejarnya. Nanti jika kita tidak mengejarnya, nanti kita akan kecewa sendiri. So, Mbak Zaitun gimana sih tips-tips gitu buat adik-adik yang mau mengikuti lomba gitu? Ya biar warga Nesker termotivasi gitu buat siapa tahu berprestasi iya juga kan, siapa tahu nanti ada dari multimedia, dari DKV atau dari akuntansi juga, terus bahkan dari tata busana juga akan ada lomba-lomba berikutnya. Nah, itu tuh gimana sih tipsnya biar kita semangat, biar kita itu juga pede buat ngikutin lomba selanjutnya? Tetap kembangkan gitu bakat sama semangat. Terus saran-saran buat adik kelasnya ini apa sih? Boleh dong dikasih sedikit saran-saran biar adik kelasnya bisa mencontoh kakak kelasnya gitu. Baik. Untuk adik-adik, terutama tata busana, tetap semangat, jangan merasa lelah. Kalau kita udah lihat hasil, siapa yang mau nggak nerima gitu. Jangan lupa tetap semangat, karena tanpa sebuah perjuangan nggak akan ada hasil gitu. Terus pesan dan kesannya selama lomba tuh gimana sih? Satu kata, apapun rintangannya harus tetap kita jalani, dan apapun itu hasilnya harus kita terima. Kesan saya setelah mengikuti lomba tersebut, ya tentu merasa senang karena dapat itu menambah ilmu baru, pengalaman, dan juga dapat kenalan baru. Ya, terus juga untuk pesan saya ada satu kalimat, yaitu bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu memang benar apa adanya. Sudah dibuktikan sendiri kemarin ya. Itu. Jangan mudah menyerah, tetap semangat, kita bisa mudah. Boleh dong satu kata untuk tata busana dan satu kata untuk SMK kita. Satu kata untuk tata busana, tetap semangat walaupun capek, tapi kita akan dapat hasilnya. Ingat kata guru pembimbing, harus menyelesaikan apa yang kita mulai gitu. Untuk warga Nesker, terima kasih doa dan dukungannya. Kalian semua juga hebat. Untuk SMK kita terutama SMK Negeri 1 Persana, tetap maju, tetap berjaya. Kita buktikan kalau SMK di daerah terpencil pun bisa maju. Pesan untuk tata busana dan teman-teman semua, juga di kelas, tetap semangat intinya. Jangan pernah menyerah. Apapun hasilnya harus terima. Begitu. Untuk Mbak? Tetap semangat untuk semuanya. Udah. Mbaknya? Ya sih, semangat aja. Jadi lebih semangat. Iya, jadi lebih semangat nih. Kita tuh harus lebih semangat, harus lebih kuat lagi untuk kedepannya gitu. Mau buat warga Nesker maupun terutama dari siswa-siswi jurusan tata busana. MM enggak nih? Oh, oke. MM juga dong ya. Semua jurusan tentunya harus tetap semangat, jalani apa yang ada di jurusan kalian masing-masing, tekunin dan sukai apapun yang ada di jurusan kalian. Karena itu jurusan yang kalian pilih juga mungkin nanti akan menjadi suatu ilmu, akan menjadi suatu kebanggaan bagi kalian tersendiri di masa depan, di masa yang akan datang juga. Nah, cukup lama nih kita ngobrol asik dengan Mbak Ismi, Mbak Nanda, dan Mbak Zaitun. Terus teman-teman juga boleh nih dicontoh yang baik-baiknya, dikembangkan lagi potensi-potensi yang kalian punya agar bisa mengikuti jejak mbak-mbak yang ada di depan sini. Nah, mungkin cukup podcast untuk episode kali ini. Kalau kalian punya ide atau kalian sendiri bahkan mau ikut, mau datang, mau gabung juga ke podcast kita, bisa kabar-kabar ya, calling. Boleh banget nih ya, Kak. Iya, boleh banget. Kita terima siapapun, mau dari adik kelas, mau dari kakak kelas, teman seangkatan, guru-guru, bahkan
mungkin ibu-ibu kantin juga boleh nih datang ke podcast kita. Nah, jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, makasih. Dah. Udah.